Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastan Agi. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar bareng tentang materi-materi tentang perkuliahan. Dan di sesi kali ini kita akan belajar filsafat pendidikan Islam. Oke, sabarkan, stay tune dan let's go. Kita mulai. Teman-teman, apa sih filsafat pendidikan Islam atau definisinya? Filsafat pendidikan Islam adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari dasar-dasar, prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan metode-metode dalam pendidikan Islam dalam konteks Islam tentunya. Nah, perkataan ini melalui pendekatan teologis, filosofis, etis, dan pendidikan dalam rangka menggabungkan suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan kaidah syariat Islam. Begitu sedikit penjelasan singkatnya. Oke, apa sih manfaatnya belajar ilmu pendidikan filsafat pendidikan Islam? Banyak sekali, teman-teman. Salah satunya atau yang saya ambil contoh satunya adalah yang pertama, menggali kedalaman makna pendidikan. Dalam artian, kita tidak hanya tahu secara dasar atau pengertian dari teori saja, kita akan dapat tahu pengertian pendidikan secara pengertian sejatinya gitu, tujuan sejati dari ilmu pendidikan ini, sehingga kita lebih tahu dan paham arti dari pendidikan ini atau pendidikan Islam ini. Yang kedua, memberikan nilai dasar dari pendidikan Islam ini, lalu mengarahkan tujuan hidup sehingga tujuan kita dari pengertian ini dapat dipahami dengan sebenar-benarnya gitu. Lalu selanjutnya, membangun karakter Islami. Dan ini akan memberikan pandangan kepada kita tentang pendidikan Islam, memberikan karakter-karakter yang bernilai Islami. Mengapa kita harus belajar ilmu filsafat pendidikan Islam? Karena dengan mempelajari ilmu pendidikan Islam, kita akan konsistensi dalam nilai-nilai Islam, memastikan bahwa pendidikan sejalan dengan nilai-nilai Islam, mencegah deviasi dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Lalu kita juga dapat menghindari sekularisme dengan memperkuat landasan spiritual dan etika dalam proses pendidikan. Dan tentu saja dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu kita menemukan makna dan tujuan hidup yang selaras dengan tuntunan Islam. Nah, selanjutnya teman-teman, dari segi ontologi sendiri, pendidikan Islam adalah berfokus untuk menyelidiki hakikat keberadaan dan realitas pendidikan dalam konteks Islam. Tentu saja kan, karena pendidikan ini perlu adanya pembahasan tentang gimana sih dalam konteks Islam seperti itu. Lalu bagaimana dengan dalam segi epistemologinya? Nah, menurut epistemologinya itu pendidikan Islam ini memahami sumber-sumber pengetahuan, metode pengajaran, dan proses pencapaian kebenaran dalam konteks ajaran Islam ini. Jadi kalau epistemologi ini lebih ke sumber atau membahas metode pengajarannya yang sesuai dengan pengajaran Islam. Lalu ruang lingkupnya dari segi aksiologi berfokus pada mempelajari nilai-nilai dan tujuan moral dalam pendidikan Islam. Tentunya ini sangat penting ya, apalagi kita harus mempunyai tujuan gitu kan dari pendidikan Islam ini. Pendidikan yang berbasis Islam ini tentunya ada tujuannya. Nah, memang kita tidak bisa memalingkan bahwasannya memang faktanya terkadang negara-negara Islam itu tertinggal dalam segi pendidikannya, ekonominya, bahkan produksinya itu tertinggal dari negara-negara lainnya non-Muslim, non-Islam gitu ya. Ada beberapa penyebab kenapa negara Islam ini ada kalanya tertinggal gitu kan. Yang pertama itu bisa jadi krisis politik dan konflik yang adanya. Tentu kita tahulah bahwasanya ada negara Islam yang memang sedang berkonflik gitu, karena adanya ketidakstabilan politik dari negara tersebut, sehingga tentunya akan berdampak pada sektor pendidikan. Bahkan bukan pendidikan saja, ekonomi pun pasti akan terpengaruh. Lalu adanya kurangnya pengembangan ekonomi.
Beberapa negara Islam mungkin mengalami kendala dalam mengembangkan sektor ekonominya gitu, sehingga kan pasti jika ekonominya bermasalah pastilah akan ada dampaknya dengan pendidikan Islam itu untuk berkembang gitu. Karena tentunya kita tidak bisa pungkiri kan, untuk meningkatkan pendidikan itu perlu juga ada yang namanya dananya gitu, atau sektor ekonominya. Lalu masalah kesejahteraan dan ketidaksetaraan. Kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam dapat mengaruhi akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi itu sendiri, sehingga menyebabkan disparitas dalam kualitas sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya kurang, maka tentu saja kan untuk sedikit memperkecil peluang untuk meningkatkan kependidikannya. Selanjutnya adalah kurangnya inovasi dan penelitian. Tentu ini berhubungan ekonomi juga ya, karena untuk penelitian atau untuk inovasi kadang membutuhkan biaya. Tentu saja ini menjadi kendala mengembangkan kualitas kependidikan di negara Islam tersebut. Lalu apa sih upaya-upayanya yang kita bisa lakukan gitu untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di negara Islam? Yang pertama, adanya reformasi pendidikan. Peningkatan kualitas, aksesibilitas pendidikan merupakan langkah kunci untuk mengatasi ketertinggalan. Reformasi pendidikan harus mencakup yang relevan seperti pelatihan guru, penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Lalu adanya pengembangan ekonomi. Kenapa sih? Dari tadi kita bahas ekonomi, kita tidak dapat memungkiri bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya juga peningkatan ekonominya. Jika ekonomi baik, maka akan sedikit mempermudah, bahkan mungkin lebih mempermudah untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Atau bukan Indonesia aja ya, negara Islam maksudnya di sini. Lalu ada pemberantasan korupsi. Karena kita tidak bisa mengurus contohnya negara kita gitu, negara muslim itu susah berkembang pendidikannya karena uang dana-dananya dikorupsi. Tentu saja ini harus ada pemberantasan lah, agar uang itu dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia khususnya, terutamanya mungkin umumnya untuk negara-negara muslim di dunia. Yang pertama itu kan dari kita berpandangan atau kita melihat dari seorang ilmuwan yang sangat terkenal ya, kita tahu yang pertama dia Imam Al-Ghazali. Dia itu perspektifnya menurut dia itu tertuang dalam kitabnya itu Ihya Ulumuddin tentang pembahasan ilmu agama, di mana ia membahas konsep-konsep fisiologis dan pedagogis yang relevan gitu. Nah, menurut saya sangat bagus ya, karena Al-Ghazali ini perspektifnya itu lebih tentang pentingnya pendidikan spiritual, tentang pendidikan sebagai transformasi batin, dan kritiknya itu tetap kebodohan dan bid'ah gitu. Contoh gini, Al-Ghazali ini menekankan pentingnya pendidikan spiritual dan moral sebagai inti dari pendidikan Islam. Nah, menurutnya itu kan tujuan sejati pendidikan adalah membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Allah gitu, sehingga akan mencapai sebuah kesempurnaan moral atau attitude atau etika dalam setiap peserta didik. Lalu selanjutnya ada dia berargumentasi juga bahwasanya memandang dari segi transformasi batin gitu ya, bahwa pendidikan proses transformasi batin ini harus menginspirasi perubahan dalam hati dan perilaku, bukan hanya akumulasi pengetahuan intelektual saja, tapi juga mempengaruhi sikap gitu. Sikap pertama itu yang paling penting gitu ya. Menurut saya juga sikap, etika, perilaku itu penting banget, bahkan mungkin bisa dikatakan derajatnya lebih tinggi gitu ya, bukan lebih tinggi daripada tentang sekedar intelektual. Nah, lalu Al-Ghazali juga berpendapat bahwasanya memberikan perhatian khusus pada peran guru dalam memimpin rohani itu penting banget ya, karena guru ini menjadi contoh juga lah bagi setiap peserta didiknya. Nah, selanjutnya selain Al-Ghazali ada juga dari Ibnu Khaldun. Dia menurut perspektifnya itu dia mempunyai pandangan yang unik ya terkait dengan pendidikan, dan dituangkan dalam karyanya yaitu Al-Muqaddimah. Dia itu menuangkan sebuah teori siklus sejarah dan pendidikan. Nah, di mana dia mengembangkan teori siklus sejarah, di mana ia berkembangan dan kemudian suatu peradaban dapat dijelaskan melalui faktor-faktor seperti soliditas sosial, tingkat pendidikan, yang dimana itu menganggap bahwa pendidikan itu dianggap sebagai faktor kunci dalam membangun dan memelihara kekuatan suatu masyarakat. Nah,
Serta Ibnu Khaldun ini juga memiliki pendapat peran pendidikan itu dalam pembentukan budaya. Tentu ya, karena jika pendidikan ini bagus, maka budaya yang timbul dalam suatu masyarakat ini juga akan bagus tentu ya. Dan kalau bernilai Islami ya pasti akan bernilai Islami pula suatu kebudayaan tersebut. Lalu ada pendidikan, dia berpendapat juga bahwa pendidikan itu sebagai sarana perubahan sosial. Karena kan tadi mengaruh juga ya, kalau kebudayaannya bagus, maka sosial yang terjadi dalam masyarakat itu pun pasti akan bagus juga gitu. Makanya penting gitu ya untuk pendidikan Islam ini. Menurut Ibnu Khaldun seperti itu. Oke, memang ya Islam itu sudah dikembangkan atau sangat disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu adanya pembaharuan yang terbarunya adalah bahwa pembaharuan dalam pendidikan Islam ini mencerminkan usaha untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman, serta untuk memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan dalam menghadapi kebutuhan masyarakat muslim. Tak dapat dipungkiri bahwasanya zaman itu semakin bertambah ya, tidak akan berbeda. Tentu saja perlu ada pembaharuan, namun jangan sampai pembaharuan ini bertolak belakang dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pembaharuan ini adalah lebih ke mengembangkannya lah, sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Tapi dengan tetap melihat tentang redaksi-redaksi pada zaman Rasulullah. Adapun yang melatar belakangnya itu salah satunya dengan cara konteks sejarah dan tentang zaman. Tadi sudah disinggung ya. Lalu adanya pentingnya menjelaskan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Tak dapat dipungkiri semakin kita pada zaman ini semakin modern. Jadi adanya usaha untuk melaraskan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Lalu ada pengemajuan pendidikan di dunia barat. Nah, pendidikan di dunia barat ini kan terutama pada periode Renaissance dan setelahnya memberikan inspirasi bagi beberapa pemikir Islam untuk mempertimbangkan pembaharuan dalam Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Lalu adanya tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Nah, ini juga karena penting ya, akhirnya perlu adanya pembaharuan gitu. Lalu ada juga yang latar belakangnya itu dorongan untuk mencapai keseimbangan antara pengetahuan dan agama. Tentu dapat dipungkiri kita juga harus belajar pengetahuan ya, jangan hanya melulu agama, karena ilmu pengetahuan itu untuk dunia dan ilmu akhirat itu atau ilmu agama itu untuk akhirat. Seperti itu mungkin sedikit malah terbalik kenapa sih ada pembaharuan gitu. Nah, yang pertama, Tuhan dalam kacamata pendidikan Islam yaitu sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran, di mana Tuhan ini kan sebagai menempatkan sebagai fokus utama dan sebagai segala ilmu itu dari Allah kan, dari Tuhan gitu kan, yang menurunkan ilmu tersebut gitu. Yang kedua itu Tuhan sebagai pemberi hidayah atau petunjuk dalam pendidikan Islam untuk mendekatkan manusia, tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa melalui pengetahuan ini gitu. Lalu ketiga, kesadaran spiritual dan kepatuhan kepada Allah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mengakui dan menghormati kebenarannya. Itu pertama, perspektif Islam, perspektif kacamata pendidikan Islam terkait pengertian Tuhan. Lalu manusia. Nah, untuk manusia, perspektif filsafat Islam ini yaitu manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi ini yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan kemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana. Tentu saja ini menjadi tugas manusia juga ya, karena memang tujuan dari turunkan manusia ini salah satunya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu pendidikan Islam ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral. Dan selanjutnya adalah pendidikan Islam mengakui keunikan setiap individu dan menekankan pentingnya pengembangan kepribadian yang seimbang dengan memperhatikan aspek fisik, mental, dan spiritual. Selanjutnya alam. Alam ini dalam perspektif pendidikan Islam itu merupakan tanda kebesaran Tuhan menjadi sumber ilmu pengetahuan yang perlu dihormati dan dipelajari. Nah, dengan alam ini kan tentunya ciptaan Tuhan itu ya, dan kita wajib mempelajarinya gitu untuk mengetahui bahwasanya untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan atau pengertian dari Tuhan, manusia, dan alam dalam kacamata perspektif Islam. Oke, adakah peran tokoh-tokoh muslim? Tentu saja. Tokoh-tokoh pendidikan Islam memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains pada berbagai bidang.
Mereka tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai ilmuwan yang aktif berkontribusi pada penelitian dan perkembangan pengetahuan. Berikut adalah beberapa tokoh penting yang saya ambil gitu ya, dan kontribusinya secara komprehensif dalam ilmu pengetahuan dan sains. Yang pertama, tentu saja teman-teman pada tahu Ibnu Sina. Dia itu seorang ilmuwan yang berkontribusi pada bidang kedokteran dan filosofi juga ternyata. Kontribusinya contohnya dalam buku Al-Qanun Al-Tib yang menjadi rujukan medis selama berabad-abad di dunia Islam dan Eropa. Lalu dia juga sebagai pionir dalam pemahaman sistem saraf dan penelitian di bidang ilmu alam. Selanjutnya, ilmunya Ar-Razi. Dia berkontribusi dalam bidang kimia dan kedokteran. Dia penulis kitab Al-Hawi, ensiklopedia medis terbesar pada zamannya. Dan dia berkontribusi dalam kimia, termasuk penemuan dan pemurnian berbagai senyawa kimia. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Dia berkontribusi dalam bidang fisika dan matematika. Dia juga berkontribusi meluncurkan buku kitab Al-Manazir, Book of Optics, yang menjadi dasar ilmu optika modern. Dan dia juga melakukan penelitian tentang pembiasan cahaya dan pembentukan gambar oleh lensa. Lalu ada Ibnu Khaldun. Ini juga teman-teman sudah sering tahu lah, dia ahli dalam sejarah dan sosiologi. Lalu ada Al-Farabi, kontribusi dalam bidang filsafat. Ini yang terkenal dalam filsafat ya, Al-Farabi, karena dia itu memiliki pemikiran dalam bidang etika, politik, dan kosmologi. Dan dia juga memiliki kontribusi dalam teori musik, termasuk pengembangan alat musik dan teori melodi. Teman-teman, kontribusi ini mencerminkan keberagaman bidang ilmu, pengetahuan, dan sains yang dikuasai oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam. Mereka tidak hanya melestarikan warisan ilmu pengetahuan klasik Yunani dan Romawi melalui terjemahan, tetapi juga mengembangkannya dan menambahkan pengetahuan baru. Pemikiran mereka memberikan fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan sains dunia Islam dan berperan penting dalam pembentukan peradaban ilmiah di masa mendatang. Tentu saja ini menjadi pemicu kita. Ayo, kita juga bisa menjadi atau menjadi pionir atau berkontribusi dalam filsafat pendidikan Islam agar pendidikan Islam ini dapat bergerak dalam syariat Islam tentunya. Nah, teman-teman, itulah sedikit kita belajar tentang filsafat pendidikan Islam. Sekian podcast dari kali ini. Intinya sedikit saya hanya memberikan yang saya tahu, saya hanya membagi informasi yang ya mungkin saya tahu saya banyak salahnya, mohon maaf, dan bila ada benarnya mohon diambil, dan semoga bermanfaat bagi semua. Oke, stay tune di podcast selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.